Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing cara atur uang saat harga kebutuhan naik. Nah, baik, langsung aja yang pertama, cara atur uang saat harga kebutuhan naik yaitu fokus pada kebutuhan pokok. Kalau dirasa sekarang harga kebutuhan serba naik, serba mahal, tapi penghasilan tetap segitu-gitu aja, kita harus mau menyesuaikan diri. Biar penghasilan kita yang segitu bisa cukup, fokus aja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Belanja bulanan yang penting-penting aja, yang merupakan kebutuhan pokok. Jangan ditambah embel-embel yang kurang penting. Biar apa? Biar anggaran untuk belanja bulanan tidak terlalu besar. Ya. Atau mungkin nih teman-teman yang biasanya ada anggaran untuk hiburan, ada anggaran untuk memenuhi keinginan. Kalau sekarang harga kebutuhan pokok aja udah serba mahal, ya berarti jangan ada dulu anggaran untuk memenuhi keinginan yang kurang penting. Gak apa-apa ya, karena yang harus kita utamakan itu kebutuhan pokok. Harus dipenuhi dengan layak sebagaimana mestinya. Kalau keinginan itu apabila kita ada uang lebihan, ya silahkan dipenuhi. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nggak usah maksain. Ya, tapi aku mah berasa gimana gitu kalau tidak memenuhi keinginan, gak semangat, gak ada hiburan, gak ada liburan. Nah, kalau pengen seperti itu ya teman-teman harus mau meningkatkan penghasilan. Coba cari penghasilan tambahan lain kalau memang pengen kebutuhan terpenuhi, bisa nabung dan bisa memenuhi keinginan. Jadi jelas ya, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Mengurangi pengeluaran atau tidak mau mengurangi pengeluaran, harus mau meningkatkan penghasilan. Jadi silahkan teman-teman tanya sama diri sendiri, apakah aku mampu untuk meningkatkan penghasilan? Kalau sekiranya tidak mampu, berarti harus mau mengurangi pengeluaran, terutama yang kurang penting. Itu dua hal yang bisa teman-teman pilih. Insya Allah kalau teman-teman mau memilih salah satu di antaranya, gak bakalan bingung lagi mengatur uang. Kemudian yang kedua, cara atur uang saat harga kebutuhan naik yaitu perhatikan pengeluaran kecil juga. Nah, biasanya kita hanya fokus pada pengeluaran besar aja. Pokoknya kata Ria kan harus mengurangi pengeluaran nih. Aku mah gajian udah gak pernah beli baju, udah gak pernah beli sepatu. Pokoknya yang kurang penting udah gak pernah. Tapi setiap hari pengeluaran yang receh-receh, yang kecil-kecil tidak diperhitungkan. Coba dikali 30 hari, udah berapa pengeluarannya? Jadi pengeluaran besar kan? Nah, makanya mulai sekarang kita jangan hanya fokus pada pengeluaran besar aja, fokus juga pada pengeluaran kecil. Justru biasanya yang ngebuat uang kita habis karena pengeluaran kecil yang tidak disadari. Misalkan nih punya kebiasaan jajan tiap hari, ngerasa receh lah 5.000, 10.000. Emang iya receh, tapi kan kalau dikali 1 bulan, taruh kata jajan 10.000 dikali 30 hari, itu udah 300.000 rupiah. Seharga baju misalkan kayak gitu ya. Sama aja kayak kita tidak mengurangi pengeluaran. Bukan berarti nggak boleh jajan, bukan kayak gitu. Cuman harus lebih diperhatikan lagi pengeluaran kecilnya. Kalau misalkan sekarang harga kebutuhan serba naik, kemudian penghasilan segitu-gitu aja, yang penting aja lah ya. Kalau hiburan, jajan, ini itu kan tidak terlalu penting ya. Kalaupun tidak dipenuhi, tidak akan berdampak buruk untuk kita. Kayak teman-teman nih misalkan nggak jajan itu nggak apa-apa sebenarnya, nggak jadi masalah, tidak akan berdampak buruk. Tapi kalau teman-teman tidak memenuhi kebutuhan pokok, makannya tidak sehat, tidak teratur, itu kan bisa mengganggu kesehatan teman-teman, akan ada dampak buruknya. Nah itu loh bedanya apabila kita tidak memenuhi kebutuhan dan apabila kita tidak memenuhi keinginan. Kalau tidak memenuhi keinginan itu tidak akan berdampak buruk. Makanya teman-teman, kata aku juga fokus aja untuk memenuhi kebutuhan, perhatikan pengeluaran besar dan pengeluaran kecil. Jangan sampai kita cuma memperhatikan pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang rutin kita abaikan. Karena itu bisa jadi pengeluaran besar juga ya. Kemudian yang ketiga, cara atur uang saat harga kebutuhan naik yaitu bijak dalam memenuhi kebutuhan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan pun jangan berlebihan ya, kita harus bijak, sesuai sebagaimana mestinya. Enggak ngirit-ngirit juga, enggak berlebihan juga. Misalkan nih, tujuan kita kan nyetok kebutuhan untuk 1 bulan itu biar anggaran untuk kebutuhan aman, nggak kepake. Enak ya kalau kebutuhan sudah kebeli semua. Nah, tapi dengan stok kebutuhan yang cukup banyak, jangan ngebuat kita boros dalam menggunakannya.
ya. Ngerasa misalkan udah nyetok sabun banyak banget, itu kan untuk 1 bulan, jangan malah diboros-borosin. Atau mungkin nih teman-teman dalam penggunaan air di rumah diboros-borosin, nanti kan lumayan ya pengeluaran kita untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu bayar air, jadi besar gara-gara ya kita tidak bijak dalam menggunakannya. Jadi yang ngebuat kita boros uang, yang ngebuat kita banyak pengeluaran bukan cuma dari keinginan, tapi dari pemenuhan kebutuhan yang kurang bijak pun bisa jadi penyebabnya. Makanya ayo mulai dari sekarang ya bunda, misalkan nih masak jangan terlalu banyak, nanti kebuang. Mending kalau masakannya banyak dibagiin tetangga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan malah basi kebuang, nah jangannya, itu udah merupakan pemborosan. Mubazir juga kan kalau kayak gitu. Jadi intinya kita harus bijak dalam memenuhi kebutuhan, apalagi di tengah harga kebutuhan yang semakin mahal, semakin naik. Kalau kita tidak bisa bijak dalam memenuhinya, itu akan menjadi pengeluaran yang cukup besar ya. Kemudian yang keempat, cara atur uang saat harga kebutuhan naik itu hindari hutang konsumtif. Harga kebutuhan udah serba mahal, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan udah cukup banyak, udah cukup terbebani, jangan ditambah-tambah lagi bebannya dengan mempunyai hutang konsumtif. Nyicil barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Minimalnya kalau harga kebutuhan mahal, kita nggak banyak cicilan, nggak bakalan terlalu pusing. Coba deh mulai sekarang teman-teman bebaskan diri dari yang namanya hutang konsumtif. Jangan diikuti, nggak bakalan ada ujungnya. Udah ini lunas, penasaran ngambil lagi. Giliran dapat barangnya mah seneng, sehari 2 hari kesananya bingung bayar cicilannya. Nggak kapok juga kayak gitu lagi, ngambil lagi ya. Happy lagi sehari 2 hari 3 hari punya barangnya. Sisanya sebulan 2 bulan bingung sama cicilannya. Nggak kapok juga ngambil lagi, terus aja kayak gitu. Kasihan dong ya sama diri sendiri. Tiap hari puyeng gimana cara ngatur uang memenuhi kebutuhan. Ya iyalah, karena apa? Ya kita sendiri yang bikin masalahnya gitu loh. Pengeluarannya diada-ada. Kecuali kalau misalkan susah nih memenuhi kebutuhan sehari-hari, udah tidak banyak cicilan, udah nggak banyak keinginan, ya itu mungkin bukan salah teman-teman ya. Mungkin itu permasalahannya memang kebutuhan mahal, kebutuhan besar, tapi penghasilan teman-teman kurang. Kalau kayak gitu bukan salah teman-teman, cuman solusinya harus cari penghasilan tambahan. Tapi kalau misalkan teman-teman selama ini susah memenuhi kebutuhan, dipikir-pikir karena memang terlalu banyak keinginan, terlalu banyak cicilan yang kurang penting, ya harus segera rubah gitu. Untuk yang udah mah udah, nggak apa-apa, maafin diri sendiri, wajar banget, namanya manusia pernah keliru. Tapi untuk kedepannya, ayo kita mulai lebih bijak dalam menggunakan uang. Kita utamakan kebutuhan, kesampingkan yang kurang penting. Aku yakin banget dengan seperti itu teman-teman pasti tidak akan terlalu pusing dalam mengatur uang ya. Nah baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.